Pemirsa, Ruang Kepresidenan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi mengenai aktivitas dan juga agenda dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Ruang Kepresidenan untuk Anda. Kita awali dengan informasi pertama di mana keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace dijelaskan oleh Presiden Prabowo beserta kronologi dan alasannya. Langkah ini diambil bersama negara mayoritas Muslim untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi. Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace setelah melalui pertimbangan matang dengan tujuan utama mendukung kemerdekaan penuh Palestina. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi bersama pakar dan jurnalis di Bogor, Jawa Barat, Kamis 19 Maret 2026. Presiden Prabowo menjelaskan, langkah tersebut berawal dari pidatonya di sidang umum PBB pada 23 September yang menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara. Tak lama setelah itu, Presiden Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara mayoritas Muslim diundang Presiden Donald Trump untuk membahas rencana perdamaian Gaza, termasuk proposal 21 poin yang dinilai membuka peluang bagi kemerdekaan Palestina. Menurut Prabowo, keputusan bergabung dengan BOP diambil bersama negara-negara tersebut karena dinilai memberi ruang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan yang berpihak pada Palestina. Meski begitu, Indonesia menegaskan siap keluar dari forum tersebut jika dinilai tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional maupun perjuangan rakyat Palestina. Tadi kita lihat, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi, kita dukung ini atau tidak. Akhirnya dalam lobby-lobby sebelum ini kita bilang, kita dukung ini. We like your plan, but the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar, pasti nggak bisa. We cannot do. Jadi akhirnya kita putuskan kita masuk. Selama kita di dalam BOP bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan, tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Jadi ya saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu, kita selalu membela kemerdekaan Palestina. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang 1 miliar US dollar untuk Board of Peace yang digagas Amerika Serikat. Partisipasi Indonesia hanya akan melalui pasukan perdamaian, bukan kontribusi dana. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita punya nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ, nggak ada komitmen sama sekali. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah berjanji menyumbang 1 miliar US dollar kepada Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian, bukan dana. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada komitmen keuangan yang pernah dijanjikan, terlihat dari ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan Founding Donors pada 19 Februari lalu. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang bersikap hati-hati dan rasional dalam hal kontribusi finansial. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu, yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian. Berapa yang diminta. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan.
kita punya Basnas, kita punya kan nanti kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, Ya. kita sudah bikin macam-macam di situ. Nggak ada komitmen sama sekali. Meski begitu, Indonesia tetap memantau perkembangan dan siap mempertimbangkan kontribusi jika pembangunan kembali Gaza dimulai. Sebelumnya, Indonesia telah memberikan bantuan melalui Basnas, pembangunan rumah sakit, dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menekankan tarif resiprokal tidak bisa mengorbankan kepentingan Indonesia. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan terkait Agreement on Reciprocal Trade, di mana tarif impor diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah melalui pertimbangan matang pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk negosiasi jika perjanjian dianggap merugikan berkat klausul penyesuaian yang khusus dimiliki Indonesia. Kepala negara menyebut perlakuan khusus ini tidak dimiliki negara lain, termasuk dukungan langsung dari Presiden AS Donald Trump, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1.819 komunitas kita yang nol. Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan keuntungan dari perjanjian ini juga nyata dengan 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit mendapatkan tarif 0%. Menanggapi langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa, Presiden menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan kerjasama tarif dengan Amerika Serikat tidak mengubah arah kebijakan nasional. Hilirisasi tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main? Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama investasi dengan Amerika Serikat tetap mengutamakan kepentingan nasional. Meski ada pembahasan perjanjian tarif, seluruh investasi wajib mengikuti aturan Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kepala negara menekankan pengelolaan mineral kritis harus mengacu pada harga pasar internasional dan terbuka bagi pihak asing yang patuh regulasi. Menurutnya, keterlibatan investor luar negeri bukan hal baru, seperti yang telah berlangsung lama melalui Freeport Indonesia yang memberi kontribusi besar bagi negara. Namun Presiden memastikan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah dipastikan tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri, sehingga investasi yang masuk harus mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan bahan mentah, kita minta diprocessing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Yang penting kita kasih akses. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Ketua Satgas Hashim Joyo Hadikusumo yang menyampaikan pesan Prabowo Subianto bahwa tanah BUMN adalah milik rakyat dan tidak boleh dijual. Lahan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik, terutama program perumahan.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mempercepat pembangunan perumahan nasional dengan memanfaatkan lahan milik BUMN. Langkah ini menjadi strategi utama pemerintah untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya berpenghasilan rendah. Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menegaskan bahwa lahan BUMN merupakan aset negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam acara pencanangan program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, ia menyampaikan arahan Presiden agar tanah negara tidak dijual mengikuti harga pasar, karena dapat menghambat penyediaan rumah murah. Prabowo sudah katakan beberapa kali di depan saya dan di tempat lain bahwa tanah milik BUMN itu adalah tanah milik rakyat Indonesia. Sehingga tanah itu tidak boleh dijual dengan harga pasar. Tidak boleh, itu haram. Itu khusus untuk subsidi rakyat, untuk perumahan. Dengan program perumahan, kita bisa mendorong dan bisa mencapai 8%, bahkan saya yakin bisa lebih dari 8%. Ini anak-anak S1 sudah tahu makroekonomi. Ya, dengan ini dan seperti nanti kita saksikan, begitu banyak pasukan-pasukan dari semen, dari mebel, dari kabel listrik, dari besi, dari kayu, ini semuanya ada kaitan dan Menurut Hashim, program perumahan tidak hanya bertujuan menghadirkan keadilan sosial, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek berganda di berbagai sektor industri. Namun ia mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya mengejar kuantitas, melainkan juga harus memastikan kualitas hunian tetap terjaga agar masyarakat tidak dirugikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan izin pemanfaatan hutan seluas 90.000 hektar untuk mendukung upaya konservasi gajah Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian satwa langka dan habitat alaminya di Indonesia. Kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia. Upaya perlindungan satwa liar kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah meningkatnya ancaman terhadap habitat alami di berbagai wilayah. Kondisi tersebut mendorong langkah baru untuk menjaga kelangsungan hidup gajah Sumatera dan gajah Borneo yang populasinya terus tertekan. Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan instruksi Presiden khusus untuk memperkuat program penyelamatan gajah di Indonesia. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kebijakan tersebut disiapkan setelah pemerintah melihat penurunan drastis wilayah kantong habitat gajah di sejumlah daerah. Tercatat secara saintifik, dulu ada 42 kantong gajah di Indonesia. Ketika pertama kali Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah kepada saya sebagai Menteri Kehutanan, saya cek kantong gajah yang dahulu jumlahnya 42 sekarang tinggal 21 saja. Dan kalau tidak ada intervensi yang serius oleh pemerintah, maka kerusakan kantong-kantong gajah ini adalah sebuah keniscayaan dan oleh karena itu populasi gajah sebagai salah satu satwa yang dilindungi dan merupakan ikonik spesies di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan punah. Bahwa awalnya King Charles meminta 10.000 hektar, beliau serahkan 20.000 hektar, bahkan sekarang menjadi 90.000 hektar. Semuanya diperuntukkan untuk menjaga habitat gajah di Sumatera. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyerahkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi gajah Sumatera. Luas kawasan yang disiapkan bahkan terus bertambah hingga mencapai sekitar 90.000 hektar. Komitmen tersebut sebelumnya diumumkan di Aceh dan kembali ditegaskan dalam pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo Subianto meresmikan 218 jembatan yang dibangun di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Seluruh jembatan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar 2,5 bulan untuk mempercepat pemulihan akses masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 218 jembatan yang telah dibangun dalam kurun waktu 2,5 bulan di berbagai wilayah terdampak bencana dan daerah terpencil di Indonesia. Peresmian tersebut dilakukan secara virtual pada Senin 9 Maret 2026. Pembangunan jembatan ini menjadi upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan akses transportasi bagi masyarakat di sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pembangunan jembatan merupakan wujud kehadiran negara hingga ke wilayah paling kecil. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat di desa maupun daerah terpencil dalam menghadapi keterbatasan akses yang berpotensi membahayakan keselamatan terutama bagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolah. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tersebut. Ia menilai kerja cepat yang dilakukan menunjukkan peran TNI sebagai tentara rakyat yang selalu hadir membantu masyarakat. Peresmian 218 jembatan yang telah dilaksanakan dalam waktu 2,5 bulan adalah suatu prestasi luar biasa. Prestasi ini menunjukkan kesungguhan hati dari seluruh prajurit TNI, seluruh petugas di daerah-daerah yang sangat memerlukan jembatan-jembatan ini. Pemerintah Republik Indonesia hadir di tingkat yang terkecil sekalipun, di desa, di dusun, di dukuh. Pemerintah Republik Indonesia tidak akan membiarkan rakyatnya dalam penderitaan dan dalam kesulitan. Saya merasa bangga bahwa Tentara Nasional Indonesia telah membuktikan kepada seluruh rakyat bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara pejuang. Tentara Nasional Indonesia adalah tentara nasional, tentara untuk seluruh bangsa Indonesia. Sekarang saya tidur lebih lega karena anak-anak di desa-desa terpencil tidak perlu lagi menyeberangi sungai dengan keadaan bahaya terhadap keselamatannya. Dari total 218 jembatan yang diresmikan terdiri atas 77 jembatan Paili, 59 jembatan Aramco, dan juga 82 jembatan perintis yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berbicara mengenai upaya peningkatan kualitas pendidikan di kawasan transmigrasi terus dipercepat oleh pemerintah. Sebanyak 454 toilet dan sarana air bersih dibangun, serta 478 sekolah direvitalisasi untuk mendukung fasilitas belajar yang lebih layak. Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas belajar siswa di daerah terpencil. Melalui Kementerian Transmigrasi, program pembangunan toilet, sarana air bersih, serta revitalisasi sekolah mulai digulirkan di berbagai wilayah. Hingga Minggu 15 Maret tercatat 454 unit toilet dan SAB telah dibangun di 27 provinsi, yang mencakup 122 kabupaten, 231 kecamatan, dan 399 desa. Selain perbaikan sanitasi, pemerintah juga melakukan revitalisasi 478 sekolah di 27 provinsi, meliputi 114 kabupaten, 218 kecamatan, dan 406 desa di 129 kawasan transmigrasi. Begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah di tiap desa, sekolah di tiap kecamatan, sekolah di setiap kabupaten. Inilah pusat pembangunan nasional, saudara sekalian. Karena itu sekolah harus bagus, sekolah harus bagus, harus bersih, harus baik. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC.
untuk anak-anaknya. Perbaikan dilakukan pada ruang kelas atau bangunan, pengecatan hingga fasilitas pendukung belajar. Di sejumlah wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kondisi sekolah yang sebelumnya rusak dan minim sanitasi kini berubah menjadi lebih layak dan nyaman bagi siswa. Program ini juga menjangkau kawasan timur Indonesia termasuk Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Pembangunan toilet dan sarana air bersih serta revitalisasi sekolah di wilayah tersebut diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang bersih, aman, dan layak, sekaligus mendukung pemerataan kualitas pendidikan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya dari Presiden Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menilai penyiraman air keras terhadap aktivis sebagai terorisme. Presiden menekankan kasus ini harus diusut sampai ke dalang di balik peristiwa. Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andre Yunus mengejutkan publik dan menuai kecaman luas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan tindakan itu tergolong terorisme dan harus diusut sampai ke dalangnya. Ia menekankan penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menelusuri aktor intelektual di balik peristiwa tersebut. Presiden Prabowo menegaskan negara tidak mentolerir kekerasan terhadap warga, termasuk aktivis yang mengkritik pemerintah, dan proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu jika aparat terlibat. Ini terorisme. Iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada, saya minta diusut benar, sampai aktornya. Diketahui beberapa hari pasca kejadian, Polri bersama Puspom TNI menangkap 4 oknum prajurit TNI terlibat penyiraman air keras. Dan Denpom TNI Majen Yusri Nuryanto menyampaikan, 3 perwira dan 1 bintara kini menjalani proses hukum lebih lanjut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan fokus pembenahan Polri dan TNI untuk memperkuat penegakan hukum dan kepercayaan publik. Presiden menyampaikan tidak ada aparat yang kebal, terbukti sejumlah jenderal telah diserahkan ke kejaksaan. Reformasi aparat penegak hukum menjadi fokus utama pemerintah untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembenahan tidak hanya berlaku di satu institusi, tetapi mencakup seluruh perangkat negara yang terlibat dalam penegakan hukum. Presiden Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan aparat negara, dan mengingatkan bahwa tindakan oknum bisa merusak reputasi institusi secara keseluruhan. Kepala negara menegaskan lembaga harus diberi kesempatan memperbaiki diri. Namun pemerintah akan mengambil langkah tegas jika tidak ada perubahan. Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua. Termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil. Mungkin beberapa oknum, tapi dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya. Pertama saya ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kau bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri, saya kasih kesempatan. Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, dan Ramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, dan Rem tidak tahu. Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang 3, bintang 2 yang kita pecat.
yang kita serahkan ke kejaksaan. Dalam praktiknya, pengawasan di lapangan menjadi kunci termasuk mencegah praktik ilegal seperti tambang tanpa izin. Presiden Prabowo menegaskan langkah penindakan nyata dengan menyebut sejumlah jenderal Polri dan TNI yang telah diproses dan diserahkan ke kejaksaan sebagai bentuk penegakan hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengungkap lebih dari 1.000 dapur MBG disuspend sementara karena tidak memenuhi standar layanan. Pemerintah kini memperketat sertifikasi kebersihan, keamanan pangan, dan proses pengelolaan setiap dapur. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan lebih dari 1.000 dapur dalam program makan bergizi gratis disuspend sementara karena tidak memenuhi standar layanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sesi tanya-jawab bersama para jurnalis dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Maret 2026. Presiden Prabowo menegaskan penghentian sementara bukan berarti menghentikan program, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh. Setiap dapur MBG kini diwajibkan melalui sertifikasi ketat, termasuk pemeriksaan kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, dan proses pengolahan. Dapur yang gagal memenuhi persyaratan akan ditutup hingga diperbaiki. Saya langsung cek, panggil kepala BGN, dan saya terus cross check. Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira kalau nggak salah ya, mungkin saya bisa cek langsung malam ini. Dari sekian puluh ribu dapur sudah kita tutup lebih dari 1.000. Ini saya punya wakil kepala, satu ibu ya, ibu Nani ya. Ini galak sekali dia. Ya, dia sidak terus kerjanya. Yang sudah disuspend 1.030. Nah, dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek ke airnya gimana, ya airnya aman, airnya dimasak atau di apa tuh, kemudian omprengnya semua itu ada kriterianya. Mulai ada standarisasi. Oh iya, standarisasi. Dan kalau nggak beres ditutup. Siapapun boleh cek dan titik koordinat dari dapur itu diketahui oleh masyarakat sekitarnya. Jadi siapapun, ibu-ibu, orang tua, kepala sekolah, dia boleh masuk dan dia boleh komplain. Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus realitas. Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik agar masyarakat, sekolah, dan orang tua dapat melaporkan pelaksanaan MBG di lapangan. Kepala negara menekankan pentingnya transparansi dan keterlibatan publik, sekaligus membangun budaya tata kelola yang jujur agar program benar-benar memberikan manfaat bagi kualitas gizi anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kabar baik juga datang di mana Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia berada dalam kondisi relatif aman dari ancaman krisis pangan meski dunia tengah diliputi ketidakpastian global. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya tensi geopolitik internasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia masih berada dalam kondisi relatif aman menghadapi potensi krisis global, terutama terkait ketahanan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah situasi dunia yang diliputi ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Dalam peresmian 218 jembatan secara virtual pada Senin 9 Maret, Presiden Prabowo Subianto menyebut masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap ketersediaan pangan nasional meski konflik internasional meningkat, termasuk ketegangan yang juga melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Menurut Presiden Prabowo, pemerintah terus memantau perkembangan global sekaligus memperkuat kesiapan nasional menghadapi berbagai kemungkinan krisis. Banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan. Karena kita sadar dan mengerti bahwa dunia kita sekarang penuh dengan dinamika yang berbahaya. Saya sudah melihat dan saya sudah mempelajari angka-angka, data-data kekayaan kita. Setiap hari kita akan keluar lebih kuat. Kita akan keluar dari krisis ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih
makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian energi dan pangan nasional dengan memanfaatkan sumber daya alam dalam negeri seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu. Kepala negara optimistis Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tantangan global, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi, termasuk menuju swasembada pangan dan kemandirian protein nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan MBG tidak memangkas program dan anggaran pendidikan. Ia menegaskan anggaran justru ditingkatkan untuk mendukung sektor pendidikan. Pemerintah meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan guru di seluruh Indonesia melalui sejumlah kebijakan konkret. Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya kepada awak media pada Jumat 27 Februari 2026. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat dukungan bagi tenaga pendidik. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah kenaikan insentif bagi guru honorer. Meski secara kewenangan berada di bawah pemerintahan daerah, pemerintah pusat tetap memberikan tambahan insentif sebagai bentuk dukungan. Selain itu, tunjangan guru non-ASN juga dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka. Dari tahun 2005 sampai 2025, ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan, selama 20 tahun, insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi 400.000. Itu satu. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN, ya. Jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah. Kementerian daerah yang beri, dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya, dan sudah berjalan. Tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen. Nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya. Pemerintah juga membenahi mekanisme penyaluran tunjangan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dana yang sebelumnya disalurkan melalui pemerintah daerah setiap 3 bulan, kini ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Kebijakan ini diharapkan mempercepat pencairan dan memastikan hak guru diterima tepat waktu, seiring komitmen pemerintah memperkuat sektor pendidikan nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah berencana akan menambah target revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah pada tahun 2026 mencapai sebanyak 60.000 sekolah. Revitalisasi ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak, aman, dan berkualitas. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun. Pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan revitalisasi dan rehabilitasi satuan pendidikan atau sekolah sebanyak 16.000 sekolah. Kodari mengatakan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah mencapai 60.000 sekolah. Penambahan target revitalisasi ini sebagai bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan. Selain itu, revitalisasi sekolah juga dilakukan untuk memastikan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang layak, aman, serta berkualitas. Banyak 16.062 sekolah telah menyelesaikan pembangunan dan masih terdapat 105 satuan pendidikan yang masih berproses untuk menuntaskan pembangunan fisik. Program Revit Sekolah pada tahun 2026 di Dikdasmen dialokasikan sebesar 14,1 triliun dengan target sasaran 11.744 satuan pendidikan atau sekolah.
Selain anggaran yang telah dialokasikan dan total sasaran yang telah ditetapkan untuk 2026, pemerintah juga berencana menambah sasaran hingga 60.000 satuan pendidikan. Dari Jakarta, Farizal Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengkritik belanja daerah yang dinilai tidak produktif. Kepala negara menyinggung pembelian mobil dinas kepala daerah senilai 8 miliar rupiah. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Penggunaan anggaran daerah kembali menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto karena dinilai belum maksimal untuk kepentingan rakyat. Kepala negara menyinggung belanja daerah yang kurang produktif, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai 8 miliar rupiah. Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis 19 Maret, Presiden Prabowo menilai banyak pengeluaran pejabat daerah tidak efisien dan menekan perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran. Ia mencontohkan penggunaan kendaraan dinas Presiden yang lebih hemat sebagai upaya efisiensi anggaran publik. Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Padahal maaf, ada dana desa. Kemana dananya di bupati? Kemana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil alih tanggung jawab. Ya, jadi kita nih harus terbuka, kita harus fair. Banyak pejabat itu terlalu banyak, menurut saya ya tidak efisien. Anda lihat sendiri, kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, apa kabupaten? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Saya Presiden Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden ya, ada anti peluru, mungkin harganya 1M. Tapi tidak 8M. Coba kita selidiki semua. Efisiensi habis itu. Presiden menegaskan kepala negara harus bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan rakyat. Menurutnya, bupati dan gubernur seharusnya fokus melayani masyarakat, bukan sekedar menghabiskan anggaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang mengaku puas dengan kinerja Danantara selama 1 tahun. Presiden menegaskan agar manajemen tidak menyampaikan laporan keuangan palsu. Dalam acara syukuran 1 tahun berdirinya Danantara pada 11 Maret 2026 di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh pimpinan BUMN dan manajemen agar tidak memanipulasi laporan keuangan. Ia menegaskan praktik semacam itu merusak tata kelola perusahaan negara dan menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan aset strategis bangsa. Meski memberi peringatan tegas, Presiden Prabowo menyatakan puas dengan kinerja Danantara selama 1 tahun terakhir. Laporan awal yang diterimanya menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan aset, menandakan konsolidasi manajemen di bawah Danantara mulai menunjukkan hasil positif. Jangan main-main lagi dengan saya, laporan palsu, laporan menyenang-nyenangkan, laporan supaya bisa akal-akalan. Danantara, yaitu daya Anagata Nusantara. Daya kekuatan, energi Anagata masa depan. Jadi Danantara harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan. Saya dapat laporan, saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Tidak ada pelajaran manajemen dimanapun di dunia. Satu manajemen bisa ngelola 1000 entitas. Presiden Prabowo juga menyoroti kompleksitas pengelolaan BUMN yang tersebar di lebih dari 1000 entitas. Ia menegaskan konsolidasi melalui Danantara bertujuan menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terarah, efisien, dan akuntabel, sekaligus memastikan niat baik dan profesionalisme manajemen tetap menjadi kunci keberhasilan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Hal tersebut didukung karena BPI Danantara mencatat prestasi gemilang di tahun pertamanya. Return on Asset meningkat 300%, membuat Presiden Prabowo Subianto menyatakan kebanggaannya. Sektor pengelolaan aset negara mencatat kemajuan signifikan setelah 1 tahun berdirinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga melihat kinerja lembaga ini, terutama setelah laporan menunjukkan return of asset meningkat lebih dari 300% sepanjang 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan dalam acara syukuran ulang tahun Danantara yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Rabu 11 Maret 2026. Kepala negara menekankan bahwa manajemen terpusat menjadi kunci keberhasilan Danantara dalam mengonsolidasikan pengelolaan lebih dari 1.000 perusahaan negara, termasuk anak, cucu, dan cicit perusahaan. Ia menyoroti sejarah pembentukan BUMN sejak kemerdekaan untuk membangun industri strategis nasional, mulai dari tekstil, kertas, hingga farmasi, dan mencontohkan PT Pertamina Persero yang memiliki sekitar 200 anak dan cucu perusahaan. Saya cukup gembira. Return on asset 1 tahun 2025 dibandingkan tahun sebelum-sebelumnya sudah naik lebih dari 300%. Ini cukup baik dan ini membuktikan premis kita mendirikan Danantara ini, bahwa tidak mungkin suatu manajemen yang baik kalau tidak di satu kendali, di satu tangan, di satu manajemen. Meski capaian return of asset sangat tinggi, Presiden mengingatkan target ideal pengembalian aset belum tercapai. Ia menekankan bahwa perusahaan sehat seharusnya memiliki return of asset minimal 10%, dan jika Danantara mencapai 5%, kontribusi bisa menyentuh $50 miliar atau sekitar 800 triliun rupiah per tahunnya. Presiden meminta pimpinan Danantara terus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara ke depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Aceh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ruang Kepresidenan. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, di mana Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Aceh sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap warga yang masih terdampak banjir dan musibah pada November 2025 lalu. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa kehadiran Presiden Prabowo menunjukkan kebersamaan dan komitmen pemerintah untuk memulihkan provinsi terdampak termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri di Aceh menunjukkan kehadiran dan kepedulian langsung terhadap masyarakat yang masih terdampak banjir dan longsor pada November 2025. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi simbol solidaritas pemerintah sebagai bentuk kebersamaan dengan warga yang masih menempati hunian sementara di Aceh. Muzani menegaskan Presiden Prabowo juga secara langsung mengamati proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak serta memberikan semangat dan motivasi kepada warga untuk kembali memulihkan kehidupan mereka. Muzani menilai kehadiran Presiden Prabowo membuat masyarakat merasa didampingi dan juga didukung oleh negara dan menumbuhkan rasa kebersamaan, persatuan, dan keharmonisan di tengah kondisi masih berdampak banjir. Hari ini Presiden sholat Id di Aceh itu bentuk solidaritas yang ditunjukkan oleh Presiden kepada saudara-saudara kita di Sumatera yang pada bulan November terkena musibah, dan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan ini sejak awal luar biasa. Tekad Presiden untuk kembali membangun Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menjadi provinsi yang kembali seperti sedia kala juga sudah dilakukan dengan baik. Sekarang ini sedang dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hari ini Presiden bersolat di sana untuk menunjukkan solidaritas, kebersamaan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara di Aceh yang sampai sekarang masih tinggal di berbagai macam tempat hunian sementara. Dari Jakarta, Haja Nabila, Ahmad Arsyah, Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke Ketua DPD RI, Sultan Bakhtiar Najamuddin, mengapresiasi kehadiran Presiden Subianto saat menaikkan sholat Idul Fitri di Aceh Tamiang. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai bentuk empati dan kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang. Menurutnya, kehadiran Presiden di tengah masyarakat yang terdampak bencana menjadi simbol nyata empati dan kepedulian pemerintah. Hal ini dinilai pentingnya di tengah kondisi global yang sedang bergejolak serta sejumlah daerah di Indonesia yang masih merasakan dampak bencana. Sultan menyebut wilayah Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih dalam proses pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, Sultan menegaskan kehadiran Presiden Prabowo di tengah masyarakat menjadi pesan kuat bahwa negara hadir dan tidak meninggalkan rakyatnya dalam situasi sulit. Itu yang justru saya pribadi dan atas nama lembaga memberikan apresiasi yang sangat tinggi, sangat baik, dan ini justru menjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah yang tadi saya sampaikan, dunia global sedang bergejolak. Kondisi Indonesia sendiri, khususnya Sumatera yang masih merasakan dampak bencana yang kemarin, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin kita di situ hadir, merasakan, kemudian sholat Idul Fitri bersama masyarakat. Itu sesuatu yang sangat baik dan mendudukan semua. Dari Jakarta, Jiana Bila, Ahmad Arsyah, Simpo TV melaporkan. Antusias warga Aceh Tamiang mewarnai halal bihalal bersama Presiden Prabowo Subianto usai melakukan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Ucapan terima kasih mengiringi suasana hangat saat warga bersalaman langsung dengan Presiden. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan halal bihalal dan rabat-tabah bersama warga usai sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di Masjid Darussalam Aceh Tamiang pada Sabtu 21 Maret 2026. Suasana hangat terlihat saat jemaah berbaris untuk bersalaman dan disambut senyum serta sapaan akrab dari Presiden. Lantunan sholawat mengiringi suasana halal bihalal yang juga khidmat menambah kehangatan perayaan Idul Fitri. Kebahagiaan terpancar dari warga yang dapat bersalaman langsung dengan Presiden. Di halaman masjid, Presiden Prabowo membagikan paket sembako kepada warga dan melanjutkan agenda dengan meninjau hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu saja, namun Presiden Prabowo juga menggelar open house Lebaran di Istana Negara dan mengundang masyarakat untuk hadir. Momen ini menjadi kebanggaan bagi driver ojek online yang dapat berlebaran di Istana Negara, sekaligus mendapatkan bantuan sembako untuk keluarga. Momentum open house Lebaran di Istana Negara Jakarta Sabtu 21 Maret dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan paket sembako kepada warga, termasuk para driver ojek online yang datang antusias untuk bersilaturahmi dan menerima bantuan. Salah satu driver, Sukma, mengaku bangga bisa masuk ke istana untuk pertama kalinya dan mendapatkan paket sembako. Driver lain, Abel, juga menyatakan kegembiraan atas kesempatan mengunjungi istana sekaligus mengambil bantuan sembako. Ada open house di istana, dari mana Pak infonya? Pak? Dari ada peserta yang sudah dapat duluan, pas lagi standby di stasiun Juanda, ada kabar bahwa istana Presiden membagi sembako. Senang, happy. Ya susah juga diungkapkan, tapi pasti bangga. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali ke istana? Iya, betul. Gimana perasaannya? Pas lewat ketemu si Bapak, ayo ngajak gitu. Nah, akhirnya kita mampir. Ini berdua aja Pak? Berdua datang ke sini? Iya. Teman-teman masih ada ya? Ada. Bapak tadi ngantri berapa lama Pak? 15 menit. 15 menit itu cepet ya Pak ya? Alhamdulillah cepet ya. Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Ya terutama bagi kita para ojol. Keduanya berharap program seperti ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para driver ojol, serta mendorong kemudahan hidup dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berbicara mengenai program makan bergizi gratis Ramadan di Mesuji Makmur Oki, disambut antusias oleh anak-anak PAUD dan SD. Menu roti, susu, telur, dan kurma, serta buah-buahan membantu mereka mendapatkan sarapan bergizi dan semangat sekolah. Program makan bergizi gratis selama Ramadan di Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, mendapat sambutan hangat dari siswa dan tenaga pendidik. Anak-anak terlihat sangat antusias setiap hari menyambut paket MBG.
yang terdiri dari roti, susu, kurma, buah, dan telur sebagai tambahan protein. Menurut Suharni, guru PAUD, menu MBG sudah memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Porsi disesuaikan dengan jenjang pendidikan, sehingga siswa SD kelas atas mendapatkan porsi lebih besar. Setiap pagi, paket MBG diantar sekitar pukul 08.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan langsung dinikmati sebagai sarapan bersama, membangun kebiasaan makan bergizi sejak awal hari. Sudah layak, sangat antusias, suka banget. Mereka sangat suka, yang biasanya pagi hari mereka nggak mau sarapan. Jadi waktu makan dapat MBG itu, kruyuk-kruyuk kayak seperti apa ya? Anak yang lapar, cepet-cepet makannya. Mereka sangat suka banget Pak pokoknya. Agak terlambat sedikit aja anak-anak itu. Bun, MBG-nya kok belum datang sih jam segini? Sip dapat MBG Pak. Mantap. Terima kasih untuk Pak Prabowo untuk program MBG-nya ini sangat membantu sekali masyarakat dari kalangan bawah, dari kalangan orang yang tidak mampu, yang biasanya tidak bisa merasakan buah, makanan ikan, daging. Kami bisa merasakan semuanya Pak, merata. Tak hanya siswa, para guru juga merasakan manfaat program ini. Mereka mengapresiasi MBG karena tidak hanya menyediakan asupan bergizi, tetapi juga meningkatkan semangat belajar anak-anak dan membangun kebiasaan sarapan sehat. Bahkan saat distribusi terkadang terlambat, akibat kondisi jalan yang sulit. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan pekerja pabrik tekstil yang terkena PHK kini menemukan harapan baru dengan bekerja di dapur MBG. Pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus mendukung pendidikan anak-anak. Di sini saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu suami. Program ini sangat bagus ya Pak ya, soalnya bisa menyerap tenaga kerja. Saya berharap sama Pak Prabowo program ini akan terus berjalan. Erna Pujiastuti, mantan pekerja pabrik tekstil di Sukoharjo, kini menemukan harapan baru setelah terkena PHK dengan bekerja di dapur makan bergizi gratis di Desa Gerajegan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Setiap pagi ia bersama belasan staf lainnya sibuk mengemas menu bergizi untuk didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat. Bekerja di bagian pemorsian MBG memungkinkan Erna kembali berkontribusi secara finansial kepada keluarganya. Penghasilan dari pekerjaan ini membantu memenuhi kebutuhan pribadi, mendukung suami, serta membiayai pendidikan anaknya yang baru memasuki bangku SMA. Erna mengaku bersyukur dengan adanya program MBG karena memberinya kesempatan untuk bangkit setelah kehilangan pekerjaan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas program yang memberikan harapan baru bagi dirinya dan masyarakat lainnya, termasuk anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Perusahaan pilot jadi kena PHK. Saya jadi ibu rumah tangga di rumah. Sehari-hari saya di rumah, cuman di rumah aja, tidak kerja apapun. Sekarang saya kerja di MBG Gerajegan Tawangsari. Di sini saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membantu suami. Program ini sangat bagus ya Pak ya, soalnya bisa menyerap tenaga kerja. Saya berharap sama Pak Prabowo program ini akan terus berjalan. Semoga Pak Prabowo selalu sehat, selalu diberi umur panjang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Akhir kata, saya Priska Priscilla mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.